Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PHR semuanya, bergabung kembali dalam OOTD. Kali ini kita memasuki episode ke-6, yang mana episode ke-6 ini menjadi lebih spesial dikarenakan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun perayaan ulang tahun PHR yang ketiga. Luar biasa, PHR Pertamina Hulu Rokan hari ini memasuki di usianya yang ketiga, dan berbarengan dengan itu OOTD kita akan mengusung sebuah tajuk makin jadi di hari jadi. Kira-kira apa ya yang menjadi makin jadi dari PHR ini di ulang tahun yang ketiga ini? Karena kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, akan hadir bersama kita Bapak Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Bapak Javi Arizon Suwardin, yang menahkodai perusahaan ini selama 3 tahun dan akan berbagi pengalaman sharing bersama kita semuanya. Baiklah, saya akan menyapa Sobat PHR sudah bergabung di sini. Ada Mas Ismit, Dirgahayu PHR. Terima kasih Mas Ismit. Siapa lagi nih ya? Sudah masuk dari Rantau Tamiang ya. Jadi sebagai informasi bahwasanya Pertamina Hulu Rokan ini adalah perusahaan kegiatan hulu migas yang memang sekarang regionalnya ada di Jakarta, ada di Pulau Sumatera. Oke, selamat ulang tahun PHR yang ketiga. Terima kasih Mbak Oki Dirgahayu dari Jambi ini sudah masuk. Untuk Sobat PHR silakan bergabung ya. Nanti kita akan interaksi langsung dengan Bapak Javi Aswardin, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan. Baiklah, saya akan coba invite beliau. Sepertinya beliau juga sudah standby di sini. Oke. Dan juga saya informasikan dikarenakan yang dalam episode yang cukup spesial, episode ke-6 di hari ulang tahun PHR, maka kita juga akan membagikan voucher link aja sebesar 200.000 untuk 5 orang terpilih yang nantinya akan kita hubungi. Kita pilih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini ya, yang menarik di sini ya. Oke, kita akan mencoba invite beliau sebentar. Selamat ulang tahun PHR. Ya, terima kasih. Bentar. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di sini Sobat PHR. Saya undang. Oke. Apakah sudah masuk nih? Tahniah Milad ketiga PHR, Jaya terus, Sumatera membangun negeri. Luar biasa. Sudah bergabung terus di sini. Ya, saya sudah invite. Akan bergabung nih bersama kita. Jadi, sebagai informasi bahwasanya kegiatan hulu migas saat ini kita melakukan pengklasteran berdasarkan regional, dan juga untuk Sumatera saat ini kita di bawah Pertamina Hulu Rokan. Oke. Dan juga untuk rekan-rekan semuanya, ikutin terus ya sampai akhir acara dikarenakan akan ada spesial hadiah untuk kalian semua berupa voucher link aja masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 5 orang pemenang terpilih. Belum bisa bergabung di sini. Saya coba invite lagi ya. Oke. Sepertinya udah bergabung nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Baik, selamat bergabung Bapak. Jadi alhamdulillah ya, Bapak, kami senang sekali Bapak bisa bergabung di sini spesial di OOTD episode ke-6 ini dikarenakan bertepatan dengan hari ulang tahun Pertamina Hulu Rokan. Selamat ulang tahun ya Pak, kami sampaikan. Sobat PHR juga tadi sudah banyak menyapa Pak dan ucapan selamat ulang tahun. Jaya. Jadi Jaya. Sobat PHR, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Bapak Javi Arizon Suwardin sudah bergabung bersama kita. Lebih akrab dipanggil Pak Buyung. Mohon izin Pak, nanti sepanjang live saya akan panggil Bapak dengan sebutan Pak Buyung ya Pak. Oke, Pak Buyung, jadi OOTD ini bentuk komunikasi kita Pak dengan Sobat PHR sehingga mereka dapat
lebih mengupdate informasi tentang kegiatan di Pertamina Hulu Rokan. Pak, saya akan membuka dengan eh, satu buah pantun ya Pak. Orang agam pergi mencari burung. Burung dicari di dalam hutan. Salam hormat dari kami untuk Pak Buyung. Selamat datang di OOTD Rokan. Yeay. Baiklah, selamat Pak, selamat bergabung. Jadi Bapak, kami sangat senang sekali di sini dan kami akan menanyakan beberapa hal nih Pak. Hal pertama yang akan saya tanyakan mengenai uh, background, latar belakang pendidikan dan karir Bapak. Tapi mungkin sebelumnya saya akan off-kan komen dulu ya, sementara kita berdiskusi. Oke, baiklah. Pak Buyung, kami pengen tahu nih Pak, kira-kira Bapak itu memulai karir uh, dalam kegiatan migas ini, memulai karir dan background pendidikan itu dari background pendidikan apa Pak? Pak Buyung? Pak Buyung monitor Pak. Suaranya Pak, suaranya belum terdengar nih. Oke, sepertinya suara saya belum cukup jelas terdengar dan juga suara Pak Buyung belum cukup jelas terdengar. Jadi sembari menunggu sedikit perbaikan jaringan ya, nanti saya informasikan bahwasanya saat ini menjadi sangat spesial kegiatan hulu migas untuk area Sumatera ini kita sudah tergabung dalam Pertamina Hulu Rokan. Lebih spesial lagi dengan telah bergabungnya WK Rokan, di mana sebelumnya kawan-kawan Chevron berada di WK Rokan sudah bergabung dengan Pertamina semenjak bulan Agustus kemarin. Pak Buyung, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, koneksi Pak Buyung kayaknya sedang bermasalah. Jadi sembari kita nanti akan sudah masuk Pak? Belum ya? Ya, ini kadang-kadang kita memang terkendala dalam hal-hal non teknis seperti ini ya. Karena uh, saya sendiri saat ini sedang berada di Jambi. Jadi rekan-rekan bahwasanya Pertamina Hulu Rokan itu ada di zona 1, zona 4 dan juga WK Rokan, yang mana WK Rokan ini spesial tadinya itu adalah Chevron. Namun setelah kontrak kerjasama Chevron dengan pemerintah Indonesia habis, mereka bergabung bersama kita di Pertamina Hulu Rokan. Saya akan coba invite kembali ya. Oke, semoga masuk ini. Undang. Oke, sebagai informasi, saya sampaikan juga bahwasanya kegiatan Pertamina itu tidak hanya melulu untuk mencari minyak ya. Jadi dalam pelaksanaannya kita juga comply terhadap peraturan-peraturan dan juga kita mensejahterakan lingkungan sekitar. Ada banyak program-program tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang memang di-running oleh Pertamina sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pemberdayaan lingkungan sekitar. Dan nanti juga akan kita coba bahas kira-kira dalam Pertamina Hulu Rokan apa-apa saja sih yang sudah dilakukan. Dan juga rekan-rekan sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan migas itu mempunyai tipikal yang cukup unik ya. Jadi high risk, high cost, high tech, di mana risiko tinggi, teknologi tinggi, dan juga kita sebagai pejuang dari migas nasional, di mana target pencapaian migas nasional itu harus kita penuhi, dikarenakan untuk consumable kita, untuk kegiatan kita dalam beraktivitas sehari-hari, semuanya membutuhkan energi. Saya akan coba invite kembali Pak Buyung, sepertinya sudah mulai. Oke, sebentar. Permintaan bergabung.
Oke, Pak, alhamdulillah sudah bergabung nih, Pak. Sore, Mas. So, Lagi? ya, ya, oke. Pak Buyung, kita langsung aja ya, Pak. Kami ingin tahu nih, Pak, Bapak memulai karir dalam kegiatan migas ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak Buyung. Pak Buyung. Ya, dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa banget. Jadi, Sobat PHR ingin tahu, Pak, kira-kira background pendidikan Bapak seperti apa dan Bapak memulai karir dalam kegiatan migas itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak Buyung. Ini terima kasih nih, Mas Arya dan para sobat sekali. Hari ini saya diundang di akun Kebanggaan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Akang, hari ini istimewa, hari ulang tahun PT PHR yang ketiga. Ya, sudah 3 tahun dan tadi apa disebut oleh Deput Perseroy Bu Nike, ini anak bungsu katanya. Anak bungsu tapi kontribusinya kalau bisa terus bisa mengimbangi yang anak-anak sulung lainnya. Ya jadi bicara mengenai latar belakang ya, latar belakang ini saya lahir dan besar di Palembang ya sampai SMA. Kemudian sebagai putra daerah pindah kuliah ke ITB. Di ITB tentunya bertemu orang-orang yang pintar ya. Kemudian setelah selesai dari ITB jurusan teknik kimia, saya melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 di Texas A&M University di Texas, di mana saya mengambil jurusan teknik kimia lagi karena nggak pinter-pinter teknik kimia, belajar terus teknik kimia. Kemudian tentunya di luar negeri kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tentunya pintar juga dari berbagai macam dunia, ya, dan kita belajar bagaimana bersaing dengan orang-orang dari seluruh dunia. Nah, dari latar belakang inilah persaingan-persaingan ini tentunya membuat ya lebih merasa rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati, di mana kita bisa melihat bahwa dengan sikap rendah hati ini kita bisa lebih dan lebih mempunyai mindful terhadap bagaimana caranya kita bisa terus selesai masih berkuliah. Juga saya memulai karir profesional saya dari magang. Saya telah lulus terus kebetulan masuk ke grup di mana di atas 1 miliar dolar. Nah, yang menarik di sini adalah ini mungkin sekalian sharing ya pengalaman bahwa kemampuan teknis itu sangat penting, akan tetapi sebenarnya yang dilihat untuk KIS itu tidak hanya kemampuan teknis, tapi bagaimana saya dan juga bisa berkolaborasi dengan berbagai macam tipe orang, baik dari yang di lapangan, yang di kantor. Ya, jadi itu salah satu di tahun 2016 saya bergabung di Kementerian SDM sebagai Pak Menteri. Oke, Pak Buyung, sepertinya ada delay, tapi tadi kami sudah mendapatkan informasi yang Bapak sharing bahwasanya Bapak memang dulu sekolahnya di Indonesia, melanjutkan pendidikan tinggi ke Amerika, dan mulai karirnya juga di Amerika. Dan akhirnya Bapak kembali ke Indonesia 2016 ya Pak, Bapak bergabung sebagai staf ahli di Kementerian SDM. Ini luar biasa Pak, Bapak akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berkarir juga dalam kegiatan migas di Indonesia. Uh, Tentunya ini merupakan satu titik balik ya Pak ya, untuk Bapak dapat mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Pak, mau tanya nih Pak,
nggak sayang apa Pak karir yang sudah ada di Amerika, terus Bapak harus balik ke Indonesia? Gimana nih Pak Buyung? Masih delay Pak? Suaranya belum terdengar. Oke, jadi untuk sobat PHR semuanya masih terjadi sedikit gangguan teknis, tapi saya akan sedikit men-summary ya, bahwasanya memang Pak Buyung akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, memulai bergabung dalam kegiatan sebagai insan migas di Indonesia. Diawali dengan bergabung di kementerian, sempat menjadi deputi perencanaan dan kegiatan bisnis di Asaka Migas, sampai akhirnya beliau menjadi direktur utama di Pertamina Hulu Rokan. Tentunya nanti kita akan juga banyak ingin mengetahui ya kira-kira Pak Buyung itu dalam kesehariannya seperti apa. Ini juga ingin kita tahu dikarenakan beliau dengan kesibukannya yang masih mampu tampil prima. Itu tentu saja pasti ada tips and tricks yang memang beliau lakukan yang nantinya tentunya kita ingin tahu, Sobat PHR. Ini beliau saat ini memang masih berada di posisinya di Rumbai ya, di Pekanbaru, dikarenakan memang perayaan ulang tahun PHR puncaknya tadi diselenggarakan di sana. Untuk lapangan-lapangan lainnya kita merelay secara live, dan juga tentunya kita ingin berbagi kebahagiaan di sini. Baiklah, Sobat PHR, sembari kita menunggu perbaikan jaringan, sedikit saya informasikan lagi bahwasanya memang di sini sosok seorang pemimpin menjadi sangat mempunyai peran yang cukup penting ya, dikarenakan memang gaya kepemimpinan dan leadership itu sangat mempengaruhi beliau juga dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Pak Buyung kami kenal sebagai sosok yang cukup energik, humble, dia juga sangat bisa melihat Pertamina secara global, bagaimana peran dari Pertamina Hulu Rokan yang kalau saya nggak salah 25% dari pencapaian migas nasional itu dari Pertamina Hulu Rokan. Kita perlu berbangga nih Sobat PHR, bahwasanya kita juga mempunyai sumbangsi terhadap negara. 1/4 dari kebutuhan nasional ataupun pencapaian nasional itu berasal dari PHR. Saya kembali coba invite ya. Oke. Saya coba invite lagi. Oke, saya coba lagi. Sebentar. Jadi untuk Sobat PHR, ini juga sudah beberapa pertanyaan yang saya coba cek. Banyak yang nanyain masalah, gimana nih, ada nggak sih peluang untuk kita bekerja di Pertamina? Tentunya untuk Pertamina juga memikirkan career development, di mana nanti akan ada informasi yang diberikan secara resmi ya di website Pertamina. Jadi kalian pantengin aja terus di sini di Instagram Pertamina Hulu Rokan ataupun di Instagram Pertamina Persero. Biasanya kita setiap ada opportunity untuk rekrut biasanya akan melalui sana. Dan hati-hati ya, saat ini juga sangat banyak sekali hoax-hoax yang beredar mengenai perekrutan dari calon pekerja Pertamina. Saya invite pakai akun backup nih ya. Sebentar. Mudah-mudahan bisa bergabung nih. Sip. Kayaknya bisa. Oke, siap. Aduh. Oh, Yung. Ketemu lagi, Pak. Ya. Alhamdulillah.
Nah, Pak, ini Aduh, kita mohon maaf ini. kita terganggu ini Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Kita tetap sangat bersemangat di sini. Tadi saya juga sempat announce Pak, bahwasanya kami pun bangga Bapak bisa kembali lagi ke Indonesia, bergabung dengan insan migas di Indonesia. Pak, pengen tanya Pak, apa sih Pak kebanggaan Bapak sehingga Bapak memutuskan bergabung dan apa yang membuat Bapak menjadi sangat excited untuk oke, saya ambil peluang ini untuk berkarir di Indonesia. Gimana Pak? Iya, jadi salah satu yang membuat saya ingin juga kembali ke Indonesia adalah bagaimana ada ketika ada kesempatan untuk mengabdi ke memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih banyak, ya. Jadi kalau kita di perusahaan mungkin impact kita itu terhadap hanya beberapa ribu orang, tapi kalau kita ada kesempatan pulang ke Indonesia di tempat dan waktu yang tepat, tentunya kita bisa membantu atau memberikan impact atau kontribusi yang sangat positif ke banyak orang. Ya, kalau di kementerian mungkin itu kejutaan orang, ya, ke Pertamina juga seperti itu, dan sekarang tentunya ini impactnya saya satu Sumatera, ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk benar-benar mengabdi, ya, sekali lagi memberikan kontribusi positif ke banyak orang, ya. Jadi tidak ada hal pribadi lagi di sini, ini sudah kontribusi ke Oke. masyarakat yang lebih luas. Saya pinpoint positif ya Pak. Ya, Jadi selama kita memang berkontribusi positif untuk banyak orang dimanapun kita, itu kita tetap bisa memberikan sesuatu yang baik. Luar betul. biasa. Pak, pengen nanya nih Pak, PHR kan saat ini ulang tahun yang ketiga Pak. Temanya Ya, adalah Energizing Your Future with the Spirit of Sumatra. ya, Sumatera ini sendiri adalah sebuah akronim ya. Jadi Sumatera betul. tidak hanya kita uh, chauvinisme karena kita adalah Pulau Sumatera ya Pak ya, tapi Ya. merupakan akronim yang merupakan the spirit of energizing. Tolong dijelaskan Pak, kira-kira dulu Bapak filosofinya apa tuh ngambil itu? Silakan Pak. Iya, iya, iya. Sebenarnya sebagai bagian dari BUMN, kita mempunyai core value, ya, yang disebut akhlak. Jadi setiap BUMN itu punya core value bernama akhlak. Tapi itu spesifik dari Sumatera untuk membuat teman-teman lebih semangat dan untuk memberikan ciri khas dari Sumatera. Kita ambil dari kata-kata Sumatera itu dan kita berikan kepanjangan yang bisa memberikan ciri khas buat PT PHR, ya, di regional 1 Sumatera. Jadi kita mulai dari huruf S, ya. S itu adalah sustain. Kami di PT PHR ini dengan environment dan dengan juga bagaimana membuat ini bisa sustainable, ya, dari pemasangan misalnya menggunakan energi baru terbarukan, ya, di mana kami baru menandatangani MOU dengan Pertamina Power Indonesia untuk memasang PLTS, ya, di Rokan. Itu baru huruf S-nya. Ini ada beberapa nih, yang M-nya itu adalah masif. Jadi kami berusaha membuat program kerja itu yang besar. Kenapa harus besar? Karena itu tadi, ini berkontribusi ke banyak masyarakat, sehingga kenaikan produksinya juga harus yang signifikan, ya. Kemudian ada huruf T, ya. T itu ada to grow. Nah, kami berharap dan berusaha keras supaya produksi ini bisa grow, bisa berkembang, tapi tidak hanya bisnisnya, tapi juga bagaimana karyawan, bagaimana perwira. Kami menyebut di Pertamina ini, ya, karyawan adalah perwira. Jadi perwira PHR ini bisa terus berkembang atau grow bersama-sama perusahaan. Kemudian itu ada huruf E, yaitu efisien, ya, saya rasa semua mengerti maksudnya efisien. Kemudian ada huruf R, ya, itu resilient. Resilient itu artinya tahan banting, ya, bahasa santainya, ya, tahan banting, karena kita tahu challenge ke depan itu sangat besar. Jadi hanya orang yang tahan banting, ya, yang bisa sukses ke depannya. Yang terakhir adalah agresif. Agresif ini bahasa simpelnya adalah kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda bulan depan? Nah, itulah jadi Sumatera tadi merupakan suatu tagline yang kita bisa benchmark, bisa lihat, oh, kita hari ini sudah sama nggak dengan Spirit of Sumatera tadi. Itu Mas Ari, kurang lebih Sumatera. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Sumatera itu adalah sebuah akronim yang mana akan menjadi spirit bagi insan migas ataupun perwira di Pertamina Hulu Rokan untuk bisa fokus mencapai dari tujuannya. Sumatera, sustainable, massive, to grow efficient, resilient, dan agresif. Nih saya juga sudah belajar untuk menghafalkannya ya Pak. Sehingga ini akan menjadi satu spirit untuk semua insan migas Ya, perwira di Pertamina Hulu Rokan dalam fokus dalam pencapaian produksi. Luar ya, biasa. Pak, Bapak sudah berada di tengah-tengah perwira terbaik di Pertamina ya Pak. ya. Kira-kira nih Pak, yang bikin Bapak bangga bisa balik lagi ke Pertamina di Sumatera. Bapak dulu sekolahnya di Palembang. Hal lain apa Pak yang membanggakan bagi Bapak dengan bergabungnya Bapak di PHR? Ya, saya cukup bangga, ya, karena selain tadi bergabung seperti Mas Ari sampaikan bisa bergabung dengan para perwira yang terbaik.
dan juga yang paling penting adalah masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama di Sumatera. Ya, jadi banyak hal yang sudah kita capai nih. Jadi kalau kita untuk simpelnya, untuk gampangnya, Sumatera itu dibagi ada blok rokan yang baru bergabung tanggal 9 Agustus kemarin dan di luar blok rokan. Nah, kalau dibagi kira-kira itu 50-50 ya, atau setengah-setengah. Nah, banyak sekali yang sudah kita achieve di situ ya, dan ujung-ujungnya tentunya memberikan kontribusi yang besar tidak hanya ke para perwira tapi juga ke masyarakat lokal dan ujung-ujungnya kepada negara. Ya, misalnya ya, kita sudah rencanakan di zona 1 itu ke arah Aceh ya. Itu di mana kita berhasil mengurangi decline ya. Jadi produksi itu secara natural akan terus turun dan kita berhasil menahan decline tersebut. Di zona 4 ya, itu di daerah Sumatera Selatan, di mana banyak teknologi-teknologi yang kita gunakan, teknologi baru seperti water flood ya, dan lain-lain kita gunakan di sana. Juga ada kegiatan-kegiatan eksplorasi. Dan tentunya yang paling baru adalah blok rokan sendiri yang beralih ke operatorship ke Pertamina tanggal 9 Agustus kemarin. Yang alhamdulillah ya, kita bisa menaikkan produksi di bawah operatorship atau di bawah kendali Pertamina. Kita bisa menaikkan produksi yang cukup signifikan di blok rokan. Dan kita tidak berhenti di situ. Untuk satu Sumatera termasuk rokan, kita tahun depan akan menaikkan investasi yang mudah-mudahan insya Allah bisa menaikkan produksi ya, terus kita membangun human capitalnya dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Nah, ini ujung-ujungnya kembali ke situ lagi Mas Ari. Bagaimana kita bisa berkontribusi ke orang banyak. Ya. Amin. Baik, Pak. Jadi dengan kembalinya Rokan kepada Pertamina ya Pak, produksi Ya. bertambah, kita pun sangat dalam ngomongin operation tadi kita sudah cukup banyak yang Bapak bahas mengenai ada rencana untuk apa namanya proyek-proyek lainnya di kegiatan hulu migas. Saya ingin tahu juga Pak, kalau kegiatan migas itu juga memperhatikan lingkungan sekitar nggak Pak? Kira-kira dalam kegiatan operationnya Pertamina Hulu Rokan, apa-apa saja sih Pak bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang sudah dilakukan dari PHR Pak? Mungkin rekan-rekan bisa Ya, jadi ini benar sekali Mas Ari. Ini tidak kalah pentingnya ya. Jadi safety itu tetap nomor 1. Kemudian masyarakat sekitar itu juga sangat penting buat kami. Jadi kita di Regional 1 ya, tentunya Pertamina pada umumnya itu banyak berkontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Contoh ya, kita ada pelatihan bagaimana masyarakat lokal itu bisa kita didik mendapatkan sertifikasi menjadi tukang las atau welder, karena di industri migas banyak sekali kebutuhan tersebut. Juga ada lagi dalam bentuk desa wisata kampung, misalnya Kampung Patin misalnya di Riau ya, itu menjadi desa wisata salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu kita support. Kemudian untuk kesehatan kita ada lagi program pencegahan stunting ya, melalui aktivitas posyandu, itu kita lakukan juga. Kemudian ada untuk para mahasiswa ya, konservasi gajah, konservasi, kita membuka bank ini, kita sekolahkan untuk mendapatkan sertifikat resmi yang nantinya itu bisa memperbaiki motor ya, karena sertifikatnya sudah resmi dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi banyak sekali ya bervariasi nih yang kita lakukan, tidak hanya untuk lingkungan tapi itu juga masyarakat sekitar. Jadi produksi itu hanya satu komponen dari kita di Pertamina. salah satu komponen terutama, tapi kita juga tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Saya Betul. juga dengar Pak bahwasanya beberapa penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup diberikan kepada Pertamina Hulu Rokan atas komitmennya dalam menjaga lingkungan. Mungkin Bapak Betul. bisa ceritakan nggak Pak, capaian proper emas itu seperti apa Pak, dan seberapa komitmen yang diberikan oleh PHR sehingga kita tetap peduli terhadap lingkungan selain first priority Ya. adalah produksi. Ya, jadi proper emas itu tentunya salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan. Beberapa lapangan di Sumatera ini sudah mendapatkan proper emas beberapa kali. Dan untuk mungkin diketahui ya, untuk mendapatkan proper emas itu bukan program hanya beberapa bulan atau 1 tahun. Ini adalah program beberapa tahun atau multi-year program, di mana kita harus benar-benar menginvestasikan dana, waktu, dan fokus kita benar-benar untuk membantu. Ya, harus ada hasil yang real bagi masyarakat dan masyarakat bisa menerima itu. Nah, kita tidak ada satu ya, kita ada beberapa yang mendapatkan kandidat proper emas ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana energi, fokus, dana, dan perhatian Pertamina yang sudah diberikan kepada masyarakat lokal sehingga bisa mendapatkan
penghargaan tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, Pak Buyung, luar biasa sekali, Pak. Jadi, saya tadi udah nyindir juga, Pak, masalah leadership. Jadi, saya semakin yakin nih, Pak Buyung nggak hanya paham mengenai operation, tapi juga sangat paham mengenai hal-hal lainnya terkait dengan stakeholder engagement. Dikarenakan memang mungkin Sobat PHR juga harus mulai realize ya, bahwasanya kegiatan Ya, migas itu tantangannya semakin besar saat ini ya, Pak Buyung ya. Pak Buyung, ya. ngomongin sosok Pak sebagai seorang leader, Pak. Jadi, saya juga ingin tahu, Pak, kehidupan pribadi Bapak bagaimana, Pak? Bapak memulai aktivitas itu jam berapa, Pak? Apa kalau seandainya direktur sudah memulai dari jam 3 pagi mungkin ya? Bisa cerita, Pak, kepada kami, Pak? Aduh, nggak gitu-gitu juga ya. Jadi Oh, work and kayak life gitu. balance itu tetap penting ya. Jadi mungkin kita bekerja sebagai tim, jadi setiap tim itu tentunya harus mempunyai istirahat yang cukup. Jadi biasanya kita sebagai seorang muslim, saya memulai hari tentunya dengan ibadah ya, dengan sholat subuh. Dan yang tentunya yang paling seru itu adalah kalau sholat subuh berjamaah itu membangunkan anak ya. Pagi anak saya yang bungsu masih 5,5 tahun, itu paling seru kalau membangunkan anak paling bungsu ini. Nah kemudian dari sisi waktu ya, dari sisi waktu saya harus membagi fokus. Jadi karena kebetulan ada ahli kelola di Rokan, kemudian ada juga zona 1 dan zona 4 di luar Rokan, Sumatera. Jadi saya membagi waktu kurang lebih ini 50% ada di Rokan, 25% berkeliling ke daerah, 25% lagi ada di Jakarta. Nah, kalau saya kebetulan sedang berada di kantor itu baik di daerah maupun di Jakarta, itu tentunya mulai kerja jam 7 ya, dimulai dengan masalah-masalah atau topik-topik yang paling berat. Ini kan mumpung masih segar ya, segar, kemudian ya secukupnya, misalnya bisa sampai sore, bisa sampai malam. Tapi biasanya bagaimana apapun yang terjadi, saya usahakan untuk bisa makan malam bersama keluarga, ya walaupun habis itu harus kerja lagi. Dan tentunya malamnya sebelum tidur masih mencari waktu sebisa mungkin itu menidurkan anak dan membaca buku terhadap anak. Jadi saya menyarankan juga kita semua ya tetap ya kerja keras boleh, tapi keluarga juga tetap penting. Nah di luar itu tentunya kesehatan juga harus dijaga. Jadi olahraga dari berbagai macam hal yang sudah pernah saya coba ya, saya sudah pernah coba bela diri, bulu tangkis, berenang dan lain-lain. Tapi yang nempel ke saya itu olahraga tenis. Nah, jadi saya tenis itu bisa 2-3 kali seminggu paling tidak. Dan kalau di lapangan, bisa olahraga bersama para perwira yang lain, bisa jalan pagi bersama karyawan. Ya, hobi lain itu suka nonton film, suka nonton film di bioskop. Ini lagi susah nih Spider-Man, kalau pandemi ini ya. Apa? Spider-Man, oh, Pak, Spider-Man, Pak. Oh, udah dong. Masa belum? Oh, Iya. mantap Ya. dong, Pak Buyung. Kemudian Baik, juga Buyung. kuliner, makan yang enak-enak, yang mencoba makanan baru itu salah satu hobi juga dengan keluarga. Itu kurang lebih Oh, baik, untuk Pak. kalau hobi saya. Favorit makanan apa, Pak? Pak Buyung, Pak? Saya suka makanan Jepang. Itu yang Oh, ya tentunya tapi kalau makanan lumpia, Indonesia ya. Maksudnya di makanan di luar ya, makanan Indonesia ya. siap-siap. Ya. Kalau makanan Indonesia udah pasti apa ya, sebagai Nah, anak pasti nasi Sumatera, Padang itu, nggak ada yang ngalahin nasi Padang. iya, makan nasi Padang tuh paling benar. Oke, baik. Jadi di sini ada satu hal yang akan saya pointed lagi, work-life balance, yang mana memang itu dibutuhkan tidak hanya bagi seorang pemimpin ya Pak ya, kita Ya, semuanya juga harus buat kehidupan itu menjadi balance, kehidupan betul. pekerjaan itu menjadi balance. Jangan sampai nanti kita terkategori orang-orang yang kurang piknik ya Pak ya. Betul, betul sekali. Setuju. Jadi piknik di sini nggak hanya kita berwisata ya, tapi kita juga mencari sisi-sisi lain yang mungkin kita mempunyai passion ataupun interest. Bapak jago main tenis ya Pak ya. Nanti kapan-kapan kalau lagi ke Prabu Muli kita boleh lah Pak menjajal lapangan hijau bersama Pak. Iya, Oke, Pak Buyung, ini sudah beberapa pertanyaan dari Sobat PHR sudah masuk ya. Pak, dan akan kita coba ini ya Pak ya, kita bacakan. Ini dari Teddy HUT, ini Teddy Hood ya. Izin bertanya, apakah program masif dan agresif hanya di Rokan saja? Atau nantinya di WK lainnya juga ada? Gimana Pak Buyung? Iya, jadi sebenarnya masif dan agresif tadi kan bagian dari tagline Sumatera ya. Jadi itu tidak hanya di Blok Rokan, tapi juga di blok-blok lain. Kami sudah membangun rencana bagaimana tahun depan di blok di luar Rokan, tapi di dalam Sumatera, itu kita bisa menambah program-program kerja dan investasi yang besar. Karena tujuannya satu tadi, bagaimana mencari jalan supaya produksi itu bisa terus meningkat. Produksi yang meningkat tentunya baik buat masyarakat lokal dan tentunya untuk bangsa dan negara. Jadi masif agresif itu kita coba ke Sumatera Oke, ya. siap. Bungkus ya Pak ya. Nggak hanya untuk Blok Rokan Bungkus. ya, untuk Sobat PHR kami akan agresifnya Pertamina Hulu Rokan juga di zona 1 dan zona 4 dan juga Iya. tempat lainnya. Pertanyaan berikutnya Pak, dari
Mariani Napitupulu 87 IG-nya. Apa cita-cita jangka menengah dan jangka panjang dari Bapak untuk PHR? Ayo Pak, apa nih Pak cita-cita jangka menengah dan jangka panjang? Iya, cita-cita yang pertama adalah menjadi uh, perusahaan migas yang paling aman ya untuk tempat kita bekerja. Jadi safety tetap nomor satu. Cita-cita kedua adalah PHR Regional 1 ini menjadi tempat bekerja yang paling diminati oleh orang. Ya, jadi bagaimana caranya ini tempat yang bagus, nyaman, ya orang bisa mengembangkan karirnya ya di PHR ini. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi ya, karena produksi paling penting. Semua potensi yang ada kalau bisa kita develop semuanya ya, tentunya dengan Oke, kaidah keteknisan dan keekonomian ya. Jadi kurang lebih tiga itu yang ingin kita capai di PHR. baik ya Pak. Jadi kita kerja aman, kerja nyaman, produksi nambah gitu ya Pak ya. Betul, betul. Asik. Baik Pak, ini ada penanya ketiga, M. Akbar Ray. Izin bertanya Pak, saya seorang mahasiswa teknik dan apa sajakah hal yang harus dipersiapkan berkarir di industri migas? Terima kasih Pak Buyung. Boleh Pak sebagai senior Ya. di Teknik Kimia Pak? Iya. Jadi nanti kalau sudah saatnya untuk bergabung dalam industri ya, sudah lulus maksudnya atau sudah akan lulus, silakan sering-sering lihat ini ya, lihat Instagramnya PHR ya. Tapi monggo dari sekarang sudah di like dan di follow ya Instagramnya PHR atau sosial medianya PHR. Jadi bisa lihat informasi terbaru ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang pas dengan minatnya, mungkin bisa dan timingnya pas, ada opening, mungkin bisa join juga. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, yang dibutuhkan adalah yang pertama memang harus kuat kemampuan kita, tergantung keilmuannya tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa sering menjaga silaturahmi dengan orang lain, ya. Yang ketiga adalah behavior kita. Jadi kalau kita ingin menjadi sukses ke depan, behavior itu sangat penting. Pintar saja tidak cukup ya, harus pintar-pintar agar bisa sukses di manapun ya, tidak hanya di migas, di industri manapun yang kita minati nantinya. Dia nanya nih Pak, Ya, bagaimana progres pencapaian satu untuk PH udah ya. bungkus targetnya seperti apa Pak? Gimana Pak? Ya di 2021 ya. Di 2021 Iya, tentunya 2020. target yang besar itu di target yang besar di Blok Rokan misalnya adalah produksinya naik. Nah, ini alhamdulillah ini kita bisa melihat trennya memang sudah naik sesuai dengan yang direncanakan ya. Tentunya tidak mudah ya, ada hambatan sana sini. Ini saya sangat berterima kasih pada tim transisi ya di Blok Rokan dan juga perwira-perwira yang baru yang ikut mengimplementasikan rencana-rencana kerja kita. Itu sudah tercapai, dan tentunya untuk di zona 1 dan zona 4 ya, itu target-targetnya adalah bagaimana bisa mengurangi penurunan produksi, dan itu sudah mendekati target. Ya, jadi sebenarnya kalau di regional 1 kita tuh sedikit di atas target. Jadi alhamdulillah memang regional 1 ini performanya cukup oke nih kalau menurut saya. Oke, Pak Buyung, ini ada pertanyaan menarik Pak Zara Hardian. Selamat sore Pak Buyung. Ya. Paparan dan optimisme yang sangat menginspirasi buat kami selaku working level. Izin bertanya nih Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana prospek eksplorasi, development, dan IOR di PHR? Wah, ini sedikit teknis tapi cukup menarik nih Pak. Gimana Pak Buyung? Iya, jadi yang pertama IOR ya. IOR nanti kita akan memilih potensi-potensi yang memang bisa kita fokuskan. Jadi ini bukan soal yang banyak lagi, tapi ada beberapa yang kita akan fokus, kita akan develop. Jadi IOR tetap menjadi masa depan kita. Nah, eksplorasi juga menjadi masa depan kita juga. Jadi eksplorasi akan terus kita galakkan. Eksplorasinya bahkan tidak hanya konvensional, tapi juga unkonvensional atau MNK. Itu misalnya di Rokan, itu akan terus kita develop, kita sekarang sedang berproses. Ya, jadi jangan khawatir, IOR dan eksplorasi akan kita terus jalankan. Oke, mantap Pak. Dan juga ini Pak, ada pertanyaan lagi. Ini berarti pertanyaan ke-6 ya. Nah, mungkin ini akan kita bantu apresiasi juga nih. Ini karena cukup menarik pertanyaannya. Pak, apa sih kemampuan yang perlu di-upgrade oleh milenial agar dapat meraih kesuksesan karir di sektor migas?
Jadi dia langsung Pak spesifik ngomongin milenial. Kira-kira milenial itu bisa mengupgrade apa nih Pak biar bisa masuk ke industri migas? Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat ini industri migas dan milenialnya harus sama-sama menyesuaikan. Jadi gas, ya. Jadi menjadi generasi milenial itu bukan sebuah kekurangan, itu banyak juga kelebihannya. Jadi nanti kita dicocokkan. Tapi ada basic, ada hal-hal yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang harus dimiliki oleh semua generasi. Mau milenial atau orang suka sebutnya kolonial gitu ya. Jadi generasi-generasi yang lebih senior pun dan sampai sampai generasi-generasi seterusnya adalah behavior bagaimana kita bisa membangun relationship atau membangun silaturahmi dengan banyak orang. Karena ujung-ujungnya dunia ke depan itu akan bertambah kompleks dan akan bergantung dari kolaborasi. Hanya orang yang bisa berkolaborasi lah yang bisa membuat 1+1 jadi 5 gitu. Bukan ada 2 orang pintar tapi 1+1 tetap 2 gitu. Nah, yang dicari adalah itu tadi kemampuan berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, mudah-mudahan itu bisa bisa kita miliki bersama dan tentunya sekali lagi kami di PHR akan juga melihat apa kebutuhan dari berbagai macam generasi agar Oke, tadi baik Pak. menjadi Jadi memang milenial itu Oke, Pak Buyung. ya, Berarti sebagai seorang yang membutuhkan kemampuan berkolaborasi dan juga attitude ya, Pak ya. Dikarenakan apapun bentuk ya, genrenya kalian, memang ketika once masuk ke dalam dunia pekerjaan, memang inilah yang dibutuhkan. Pak Buyung, kita betul masih betul. mempunyai cukup banyak waktu dan memang cukup baik atensi yang diberikan dari Sobat PHR. Ini viewer kita juga cukup banyak, Pak, yang meng-add Instagramnya juga cukup banyak. Jadi untuk kalian-kalian Sobat PHR, update terus di sini bahwasanya akan banyak sekali informasi-informasi terkait kegiatan hulu migas, juga ada juga terkait karir ya Pak Buyung ya, Ya, yang mungkin nanti bisa memberikan kalian semuanya, mana tahu nih rezekinya bisa gabung di kegiatan migas. Pak, amin. tadi saya sudah sempat ini Pak, apa namanya dikit kalau udah buka pertanyaan ini paling banyak nanyain masalah pekerjaan Pak. Tapi di sini juga kita tahu nih hoax di mana-mana Pak. Tiba-tiba dapat email mau dites nih sama Ya, Pertamina ke betul. Jakarta, suruh ke Hmm. Jakarta, suruh bayar tiket. Nah itu kira-kira gimana nih Pak Buyung? Zaman begini Waduh, masih banyak ya, tuh kayak gitu Pak. betul Gimana Pak? betul. Jadi sering-sering ya melihat apa pengumuman di Pertamina ya. Yang pasti Pertamina tidak akan menarik biaya untuk pekerjaan, untuk rekrutmen. Jadi hati-hati kalau ada yang meminta bayaran berarti itu sudah pasti hoax. Ya, semua pendaftaran dan lain pasti gratis kok. Ya, jadi tidak hati-hati dengan hoax tadi. Dan sering-sering saya lagi makanya follow di Pertamina dan PHR. Gimana tadi Mas? Tadi kurang kedengaran suaranya. Gimana tadi Mas? Tadi kurang kedengaran suaranya. Nah, ini baru masuk lagi Jadi suaranya. tadi Ya Pak gimana? Buyung juga udah menyarankan ya untuk Sobat PHR bisa kalian dapat langsung mengakses dan dapat langsung mengetahui apa saja kegiatan-kegiatannya. Ya. Pak, sangat tertarik nih Pak. Bapak masih sangat energi. Oh, baik, 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 baik. Untuk negara, kira-kira Pak, Bapak dalam 1 tahun itu, gitu ya, itu juga masih membutuhkan eh, untuk pergi ke satu tempat baru nggak sih Pak? Untuk merefresh apa ke kehektikan kegiatan Bapak? Oh iya. Ya saya orangnya pada dasarnya suka travel ya, tapi buat saya yang paling penting itu dengan siapa travelnya. Jadi kemanapun saya kalau memang itu dengan keluarga saya ya fresh aja ya. Tapi lebih baik lagi kalau ke tempat yang memang belum pernah didatangi dan memang ada sesuatu yang spesial. Ya, saya pun ke daerah seperti ini kalau waktunya cukup membawa keluarga. Ya, apa namanya keluarga itu adalah fondasi dari kita semua ya.
Ini sembari menunggu Mas Hari ya. Mas Hari, saya belum bisa dengar suaranya, tapi sembari suaranya lagi nih ya. Tadi saya menarik tuh ada satu pertanyaan mengenai apakah kita menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Jawabannya iya ya. Jadi kita di Blok Rokan ini kita sudah menggunakan itu dan sedang kita kembangkan untuk penggunaannya di Pak Buyung, blok-blok yang lain. bisa cerita nggak Pak, Bapak HR, lapangan-lapangan migas mana saja sih Pak yang sudah pernah Bapak kunjungi dan perjalanan dinas Bapak mengunjungi lapangan-lapangan migas Ya, tersebut? sekarang udah kedengaran suaranya. Silakan Mas Hari. Oh, Gimana? dalam mengembangkan energi ramah lingkungan. Gimana tuh Pak? Wah, komitmen kita sangat besar ya. Justru kita ingin, walaupun kita produksi energi fosil yang sangat besar, tidak berarti kita tidak mencari opportunity itu. Tadi sudah saya ceritakan sedikit ya, bahwa kasihkan pemasangan PLTS ya di Blok Rokan. Itu mungkin kita mulai dari lain-lain. Jadi tentunya kita mengarah ke sana ya, mengarah ke karena memang nanti energi itu sangat penting dan kami mengerti betapa pentingnya itu. Dan kami pun sudah membentuk tim untuk menganalisa, mengevaluasi opportunity mana lagi yang Suaranya bisa putus, digunakan Pak. untuk itu. Amin. Terima kasih ya doa-doanya. Iya, motivasi tersendiri ya Pak untuk kita-kita sebagai perwira Pertamina untuk dapat lebih semangat ya. Apalagi tadi kan Bapak sudah mempunyai satu tema besar, The Spirit of Sumatra. Yang mana kita kebetulan memang berada di Sumatera dan memang Sumatera menjadi sebuah akronim yang memang bisa menjadi pedoman dan acuan kita. Luar biasa sekali Pak Buyung. Dan juga kita masih mempunyai waktu di sini. Tadi saya akan sempat tanya juga Pak, tapi kayaknya masih terputus suaranya, tapi ini mungkin sudah sedikit jelas. Saya tadi coba tanya ke Bapak, pengalaman Bapak untuk memvisit lapangan-lapangan migas, kira-kira hal-hal menarik apa saja yang Bapak temukan Pak? Kan lapangan migasnya banyak nih Pak, dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak yang Bapak bisa share, Bapak ngapain aja di sana Pak? Oh ya, yang paling pasti adalah yang menarik adalah mengunjungi lapangan. Ini banyak lapangan yang sudah tua ya, yang umurnya jauh di atas umur kita. Nah, jadi yang paling seru adalah kalau menginap itu harus adu nyali karena banyak rumah tua di sana. Nah, itu yang paling menarik kalau mengunjungi dan menginap di lapangan-lapangan migas ya. Itu nanti kalau ada yang mau adu nyali ya, ayo kasih tahu saya, nanti kita coba nyalinya ya. Tapi selain itu tentunya bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak para perwira PHR ya, bertemu, berbicara langsung mengenai apa yang bisa kita lakukan lagi sebagai leadership untuk membantu mereka untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada, potensi dari individual tersebut, dari para perwira ya, sehingga mereka bisa mengeluarkan apa yang tergantung dari minat mereka, kemampuan apa yang dimiliki dan lain-lain. Jadi saya memang sangat senang bertemu orang dan ke lapangan langsung ya, tanpa harus ditemani manajemen yang lain. Kita bisa bertemu langsung, ngobrol tanpa batas ya, sehingga kita bisa langsung menyelesaikan masalah on the spot. Oke. Terhadap obrolan of the day kita pada sore hari ini, dan juga kami pun sangat optimis di bawah kepemimpinan Bapak, Pertamina Hulu Rokan dapat fokus dalam mencapai target dan memberikan peran terhadap pencapaian migas nasional. Luar biasa sekali Pak, beberapa konsep sudah Bapak mulai dan Bapak kreasikan, mudah-mudahan dapat dieksekusi dengan baik oleh para perwira Pertamina. Baiklah, untuk Sobat PHR, tadi sudah bergabung di sini, sudah memberikan pertanyaan, dan sudah beberapa dari Sobat PHR yang pertanyaannya disampaikan. Bahkan tadi ada lebihnya sedikit Pak, tadi kita semula cuma announce 5, sepertinya ini akan lebih, dikarenakan memang antusias yang cukup luar biasa. Akan mendapatkan voucher dari link aja sebesar Rp200.000. Baiklah Pak, sebagaimana bumi dipijak, kita berada di tanah Melayu, jadi nanti
akan of the day kali ini bahwasanya kalian jangan pernah takut apapun level dan genre kalian harus mempunyai attitude yang cukup baik, persiapkan diri kalian sehingga dapat bersaing dalam Instagram Pertamina Hulu Rokan dikarenakan banyak informasi di Pertamina. Ini agak sedikit informasi tambahan. Ya, Oke, baik Pak. gimana Pak, tadi ini suaranya? Ya. ya, ini lagi bagus jaringan, mungkin kita bisa dapat segera meng-close ya Pak. Terakhir Pak, statement terakhir yang Bapak bisa berikan untuk memotivasi Sobat PHR Pak. Silakan Pak. Ya, jadi harapan saya adalah Sobat PHR ya bisa terus bermimpi yang tinggi, ya terus melakukan rencana untuk menggapai mimpi tersebut dan kerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Dan yang paling penting nih, Sobat PHR masih muda-muda nih kan, buat yang masih tinggal dengan orang tuanya, banyak-banyak minta doa dari orang tuanya ya, nggak ada yang lebih kuat daripada doa orang tua. Jadi selain bekerja keras dan jangan lupa minta doanya. Jadi terima kasih nih sekali lagi nih. Semoga sukses buat teman sobat-sobat PHR ya. Amin, amin. Benar sekali Pak Buyung, saya sangat setuju dengan Ya. Pak. Ya, gimana?